Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual ini terlihat sedikit di permukaan, namun faktanya banyak di lapangan. Yang menghebohkan, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum ulama di Bandung terhadap belasan santriwatinya. Ironisnya, korban yang sebagian besar anak di bawah umur itu ada yang hamil hingga melahirkan. Bukan hanya itu saja, kasus kekerasan seksual juga dialami NW, gadis asal Kecamatan Sokok, Kabupaten Mojokerto. Mahasiswi PTN itu sampai nekat bunuh diri gara-gara dipaksa aborsi 2 kali oleh pacarnya. Atas persoalan ini, Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA DPW PSI Jatim hadir di tengah masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap aksi kekerasan seksual tersebut. KSPPK memiliki 2 bidang. Bidang pertama adalah edukasi, bertugas membangun pengetahuan dan pencegahan. Sementara bidang kedua bertugas sebagai tim advokasi, terdiri dari para praktisi hukum dan psikologis serta para pendamping sosial bagi korban kekerasan seksual. Untuk mendorong pentingnya payung hukum penghapusan kekerasan seksual ini, Partai Solidaritas Indonesia mendesak pemerintah segera mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi sebuah undang-undang agar memiliki kekuatan hukum mengikat dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa JTV. Kita kesempatan untuk bertemu dalam program Jatim Gaspol. Dari seperti paparan yang awal tadi, kalau Anda memasukkan kata kunci kekerasan seksual di kotak pencarian di internet, akan muncul fakta-fakta yang menyeramkan gitu. Dan di penghujung akhir 2021 ini, catatan kelam ini terjadi lagi dengan belasan korban. Tidak hanya terjadi di luar Jawa Timur, tapi juga catatan di Jawa Timur juga ada. Artinya di Indonesia ini sudah menghadapi situasi dan fenomena yang memprihatinkan, di mana ada seruan untuk deklarasi darurat kekerasan seksual. Kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan tema besar urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio JTV, Ibu Bernika Hanggesti, tim Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak dan Advokasi dari DPW PSI Jawa Timur. Bu Bernika, selamat datang di studio JTV. Selamat sore. Selamat sore. Dan Ibu Bernika juga tidak sendirian, ada Malik Mahardika, tim KSPPA dan Advokasi DPW PSI Jawa Timur, Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur. Mas Malik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk hadir di studio JTV dan ada juga Ibu Oktarika Adisti, tim KSPPA DPD PSI Kota Malang yang sudah hadir di Surabaya. Bu Okta, terima kasih untuk hadir di Surabaya. Terima kasih, sebuah kehormatan bisa hadir di sini. Dengan fakta-fakta seperti itu, tadi sebelum tampil saya juga sempat iseng-iseng browsing di kotak pencarian memasukkan kata kunci kekerasan seksual dan muncul sederetan kasus yang kalau dilihat durasi kejadiannya itu nggak jauh-jauh amat dengan bulan-bulan Desember gitu ya. Teman-teman PSI sendiri melihat atau menyikapi situasi fenomena ini apa yang bisa kita share di program kita nih? Silakan. Mungkin Mas Malik dulu mungkin. Jadi gini, kami menyoroti bahwa penghapusan kekerasan seksual itu segera posisinya harus segera diundangkan. Apapun itu, menurut catatan kami di Jawa Timur sekarang ini dalam arti darurat mengenai kekerasan seksual. Ibarat kata ada sebuah teori bahwa di Indonesia sekarang kejahatan seksual itu menurut teori ini disebut dengan nama graviora delicta. Istilahnya kejahatan yang sangat serius sekali yang harus posisinya segera pemerintah mengambil peran untuk mendorong disahkan RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual, menjadi undang-undang kekerasan seksual. Nah, ada catatan penting mengenai penghapusan, ada catatan penting mengenai undang-undang ini supaya didorong menjadi undang-undang dalam arti teorinya bahwa di dalam pembahasan Prolegnas 2018 hingga 2021
dan terakhir dibahas pemerintah dengan DPR sekitar bulan Maret tahun 2021 hingga di ujung tahun 2021 rupanya teman-teman di DPR belum ada pembahasan ke arah sana. Sedangkan posisinya kejahatan seksual ini tidak bisa diartikan masuk ke dalam basis pidana administrasi. Saya paling tidak setuju mengenai bahwa undang-undang ini digiring ke arah sana. Nah, semestinya teorinya harus dimasukkan dalam dua perspektif hukum. Yang pertama pidana khusus, yang kedua aspek sosiologis. Nah, aspek tindak pidana khusus dalam arti juga ada dua teori yang posisinya juga harus dipahami. Tindak pidana khusus ini posisinya ada yang internal, yang dalam arti posisinya tindak pidana khusus yang terkait dengan undang-undang tindak pidana yang dinamakan internal, dan tindak pidana eksternal yang bukan termasuk tindak pidana tidak masuk di dalam undang-undang pidana. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ketika posisinya tindak pidana khusus yang internal, posisinya ada jeratan khusus dalam arti pelaku kejahatan seksual ini dapat dihukum, dan yang melaporkan, yang korban ini juga posisinya tidak takut melaporkan, juga merasa dilindungi, ada pendampingan pelaporan, ada posisinya rehabilitasi terhadap posisinya pasca terjadinya kekerasan seksual, juga nantinya ada hukuman yang nantinya bisa membuat menjadikan kepastian hukum ini posisinya perempuan dan anak ini bisa terlindungi. Ya, sebentar Mas Marik, saya ke Bu Nika. Bu Nika, bagaimana respon Anda terhadap fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan mungkin juga melengkapi apa yang dikatakan Mas Malik barusan? Silakan. Iya. Jadi untuk tindak asusila ya bahasanya, kekerasan seksual kalau dalam ranah hukum pidana dinamakan asusila, ya seperti itu. Kalau di dalam KUHP sendiri hanya 2 pasal atau pokok pembahasan asusila, satu pemerkosaan atau perzinahan, dan yang kedua adalah percabulan, seperti itu. Tetapi kan fenomena sekarang tidak demikian ya. Kita butuh lex spesialis peraturan, ya lex spesialis peraturan perundang-undangan yang mengcover, yang melindungi korban dari kejahatan atau pelaku kejahatan seksual itu, seperti itu. Terutama mereka sudah jadi korban, kemudian jangan sampai menjadi korban berikutnya dari dampak-dampak yang bermunculan pasca kejadian. Seperti itu. Jadi di samping dengan ada regulasi, yang kedua adalah peran dari masyarakat sekitar yang harusnya mendukung, mensupport seorang korban atau penyintas seksual itu keluar dari traumanya, seperti itu. Beberapa waktu kemarin kami tim KSPPA datang juga ke keluarga dari Novia, seperti itu. Kami coba untuk mendalami kasus ini, kenapa seorang ibu sampai menolak otopsi anaknya. Padahal kalau secara hukum, otopsi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui dengan benar atau sebagai alat bukti, ya yang terutama apakah benar pelaku itu melakukan perbuatan itu. Karena kalau kita hanya berdiri atau dalam dasar koridor hanya cerita, dalam ranah hukum kan tidak bisa menjadi bukti, ya seperti itu. Jadi pada saat kami tim ke sana, akhirnya kami temukan bahwa ibu ini juga memiliki guncangan. Satu, karena suami yang dia cintai telah meninggal dunia 4 bulan sebelum kejadian Novia ini meninggal. Dan yang kedua, saat dia pulang dari kantor gitu, dijemput temannya datang ke pemakaman dan sudah melihat anak Novia ini sudah meninggal dunia dengan bau di mulutnya yang cukup tidak enak, seperti itu. Nah, pada saat itu kami mencoba untuk mendalami kenapa Bu gitu. Ibu ini hanya berkata, kalaupun anak saya diotopsi
anak saya pun juga tidak akan hidup kembali. Ya. Seperti itu. Ya, kepasrahan dari orang tua. Kepasrahan. Jadi kalau terkait dengan kasus KS sendiri atau kekerasan seksual sendiri, itu lingkupnya banyak. Bukan. Nanti kita manfaatkan kesempatan untuk pendalaman. Karena lingkupnya banyak, kita jeda dulu. Masih dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik bersama tema besar urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual. Hadir di sini kawan-kawan dari Partai Solidaritas Indonesia. Jatim Gaspol, gagasan politik bersama kawan-kawan Partai Solidaritas Indonesia. Tema besar kita adalah urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual. Sepertinya kita sudah dengarkan beberapa hari terakhir ini, dua kata yang marak terdengar di beberapa laman informasi, portal-portal informasi, termasuk di sosial media adalah kekerasan seksual. Dan kita akan dalami. Tadi ada beberapa aspek yang kata Ibu Nike cukup banyak tadi. Jangan banyak-banyak, Bu. Yang menonjol saja kira-kira ya. Yang menonjol saja supaya pemirsa JTV juga paham dengan situasi dan urgensinya ini. Apa Ibu kalau menurut Bu Nike? Ya, terkait kekerasan seksual itu terjadi, pasti pelakunya tidak jauh-jauh dari korban. Biasanya begitu. Ya, tidak mungkin orang baru datang tiba-tiba aku pengen melakukan seksual nih sama orang ini gitu. Tetapi pasti ada metode di mana dia memantau. Dia melihat kayak gitu. Nah, sehingga yang namanya pelaku kekerasan seksual itu tidak jauh-jauh dari lingkup dirinya. Seperti itu. Dirinya itu korban berarti? Korbannya, ya. Bisa juga terjadi dari orang tuanya, keluarga terdekat, teman, pacar, dan sebagainya, tetangga dan sebagainya. Seperti itu. Guru juga seperti itu. Tenaga pengajar ya. Betul. Saya tertarik dengan gagasan untuk membentuk sebuah komite khusus ini ya. Karena kalau saya lihat dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sudah membentuk Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak KSPPA. Sebenarnya yang menjadi latar belakang terbentuknya komite ini apa? Apakah memang kekerasan perempuan itu betul-betul menjadi agenda besar kawan-kawan PSI? Kalau kekerasan perempuan tidak hanya sekedar perempuan, tapi juga anak. Anak, oke. Karena anak pun juga banyak sekali menjadi korban seperti anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kemudian anak-anak yang menjadi korban KDRT. Ya kan? Nah, ini adalah sebuah urgensi yang memang sangat butuh diperhatikan karena ini tidak hanya sekedar payung hukum saja, tapi juga dibutuhkan kepekaan masyarakat sekitar. Sering kali kita mendengar kasus ada kejadian KDRT di satu rumah tangga antara suami dan istri, suami menganiaya istri, tapi pihak masyarakat sekitar tidak berani untuk intervensi untuk melerai atau melakukan sesuatu karena tidak ingin dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang. Sementara istrinya udah babak belur, ya kan? Kemudian ada juga banyak tetangga yang tahu ibu yang menganiaya anaknya, maksudnya adalah mendidik tapi berlebihan. Nah, ini pun juga sudah saatnya harus sering disikapi dan kita juga harus ada kesadaran, masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa di saat kita peduli bukan berarti kita ikut campur, tapi hanya untuk meluruskan bagaimana yang seharusnya, kan begitu. Nah, ini juga sebenarnya terjadi juga banyak hal kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran di Kota Malang tuh marak sekali terjadi. Oh ya? Ya. Seperti apa contohnya? Di pinggir jalan nih misalnya sepasang muda-mudi pacaran, mereka naik motor, berantem di pinggir jalan, yang cowok mukulin ceweknya dan orang-orang di sekitar hanya melihat. Iya. Terkadang kalau bicara dalam skala rumah tangga itu kan ada anggapan, ini kan keluarga saya, istri saya atau suami saya, urusan saya, Anda jangan ikut-ikut gitu ya. Itu apakah masih cukup kuat pemahaman seperti itu di masyarakat? Masih berlaku ya, secara tidak tertulis itu masih berlaku. Tetapi bagaimanapun ini dari KSPPA ini terbentuk pun juga salah satunya adalah untuk campaign, untuk penyuluhan bahwa manusia juga punya hak untuk hidup nyaman. Betul. Ya kan, untuk apa? Oke, berada dalam satu ikatan rumah tangga tapi saling menyakiti baik fisik maupun verbal. Betul.
itu juga sudah tidak sehat. Nyaman dan aman. Kemudian Iya, kalau bicara betul. soal langkah konkret yang dilakukan oleh KSPPA PSI sendiri apa ya? Kebetulan KSPPA PSI sendiri secara dari pusat sudah terbentuk sejak tahun lalu ya, Sis. Tahun lalu, dan ini sudah mulai merambah ke rekan-rekan DPD kabupaten kota. Ya. Yang tujuannya adalah perpanjangan langkah, perpanjangan tangan teman-teman yang ada di pusat untuk lebih peka lagi, lebih banyak lagi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan juga edukasi. Ya. Terutama juga edukasi untuk kaum milenial dan anak. Karena ini mereka juga akan menjadi akar ketika nanti mereka sudah menjadi usianya bertambah, ada kepekaan untuk melawan kekerasan seksual itu dari dirinya sendiri. Memahami bahwa dirinya adalah berharga. Dia adalah manusia yang layak dihargai, tidak bisa disakiti. Senyampang tadi Bu Oktaria sudah menyenggol tentang situasi di Malang gitu yang lagi marak dengan kekerasan di level pacaran. Kalau lihat peta Jawa Timur, kondisi Jawa Timur sendiri, apakah ada data dari kawan-kawan PSI perkembangan dan kasus kekerasan seksual yang ada di Jawa Timur? Mungkin Mas Malik. Jadi kalau kita berbicara data mengenai kekerasan seksual di Jawa Timur, data yang kami terima di angka tahun 2020 ada sekitar 742 kasus kekerasan seksual. Maka dari itu kami dari PSI kerap sekali mendorong kepada kawan-kawan di DPR pusat pun pemerintah agar posisinya undang-undang ini tidak tumpang tindih antara perlu adanya kejelasan aturan bahwa pelaku kejahatan ini dimasukkan ranah pidana yang mana dan hukumannya seperti apa, dendanya seperti apa. Karena sekali lagi penyidik, kepolisian, kejaksaan dalam hal penerimaan pelaporan juga posisinya tidak ada payung hukum yang jelas mengenai ini masuknya ke ranah pidana apa. Satu contoh, kekerasan mengenai pemaksaan pernikahan. Nah, di dalam RUU PKS penghapusan kekerasan seksual sudah tercantum jelas bahwa di situ tidak boleh orang tua tidak boleh ada pemaksaan pernikahan, termasuk pemaksaan memasang alat kontrasepsi juga tidak boleh. Yang paling penting juga ada di situ ada beberapa poin, salah satunya perbudakan seksual. Nah, paling tidak ada kualifikasi kanal-kanal hukum, kualifikasi mengenai kekerasan seksual ini dikualifikasikan dengan jelas aturannya, hukumannya dengan jelas. Artinya nanti ketika ada korban kekerasan seksual sudah ada aturan yang jelas yang nantinya masyarakat ini lapor, tahu aturannya, dan polisi juga enak, polisi maupun penuntut umum juga enak dalam hal penerimaan laporan dan segera memprosesnya. Yang menarik adalah hukuman. Kalau di Undang-Undang Pidana kan untuk kasus kekerasan kejahatan seksual juga sudah ada hukumannya gitu ya. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada gagasan hukuman kebiri gitu ya. Sampai sejauh mana ini penerapan hukuman kebiri atau wacana memperlakukan penerapan hukuman kebiri, Mas Malik? Khususnya di Jawa Timur, saya menyoroti ada satu kasus yang posisinya di Mojokerto. Itu ada hukuman kebiri. Cuman di daerah lain saya belum menerima info mengenai hal itu. Pada dasarnya hukuman kebiri adalah posisinya bagi predator anak. Nah, kita tidak menyoroti ke bagian itu, kita coba menyoroti aturan yang paling dasar sendiri mengenai posisinya supaya ini ada pencegahannya dulu. Nah, kalau posisinya kejahatan yang ekstra itu baru kami posisinya setuju ada hukuman kebiri. Cuman lagi-lagi hukuman kebiri ini eksekutorialnya seperti apa? Karena posisinya Ikatan Dokter Indonesia juga posisinya menentang terkait adanya hukuman kebiri medis. Karena bertolak belakang dengan sumpah dokternya mereka. Iya, kode etiknya. Mas Malik, sebentar. Kita akan dalami lagi tentang pendalaman kehukuman, karena kita tahu bahwa pasca kejadian di Jawa Barat, kemudian munculnya kejadian di Sulawesi, di Sumatera, dan termasuk Jawa Timur, ada semacam teriakan dari sekelompok masyarakat supaya pelakunya dihukum berat begitu. Ada juga mengatakan hukuman sampai hukuman mati. Nanti kita akan pendalaman lagi dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik.
Jatim Gaspol Gagas Politik bersama kawan-kawan Partai Solidaritas Indonesia. Di sini hadir Ibu Bernike Hanggesti, tim KSPPA dan Advokasi DPW PSI Jawa Timur. Ada Mas Malik Mahardika, tim KSPPA dan Advokasi DPW PSI Jawa Timur. Dan juga ada Ibu Oktarika Adisti, tim KSPPA DPD PSI Kota Malang. Jadi kalau Anda bertanya KSPPA itu apa? Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak. Saya kalau baca berita tentang kekerasan seksual yang akhir-akhir ini rame begitu ya. Ada yang guru, ada yang pemuka agama gitu ya. Kalau saya katakan menganggap pemuka agama, oknum lah gitu ya. Supaya tidak ngepiah uyah gitu. Ada yang juga di level perguruan tinggi, orang-orang dekat ya. Gemes rasanya itu ya. Ada teriakan seruan untuk hukuman yang lebih berat yaitu hukuman maksimal, mati gitu. Mungkin Bu Nika gimana? Kalau saya sih orang biasa, tapi kalau sebagai perempuan kira-kira gemes nggak? Gerem nih? Gimana sih nih gitu? Ya, prinsipnya ya hukuman mati. Kami juga mendukung intinya RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual wajib untuk segera disahkan. Terkait tadi kebiri. Nah, sebenarnya perlu kita pahami bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya sekedar perkelaminan bahasanya ya. Masuknya testis ke ovarium seperti itu. Tetapi sebenarnya kekerasan seksual itu banyak bentuknya seperti itu. Verbal juga bisa. Verbal juga bisa semuanya. Nah, kalau apabila undang-undang kebiri saja yang kita gagas sebagai salah satunya alat untuk memberikan payung hukum, rasanya kurang ya seperti itu. Jadi tetap bahwa ya RUU PKS, RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual wajib untuk disahkan seperti itu. Dengan maraknya kejadian seperti ini mungkin kita sepakat gitu ya, banyak masyarakat juga sepakat. Tapi dari sudut pandang PSI sendiri, apa yang dilakukan? Konsistensi atau mungkin juga program dari PSI untuk menggolkan rancangan undang-undang ini apa? KSPPA itu adalah sebenarnya itu adalah konsisten dari kami PSI, yang mana DNA-nya adalah untuk kesetaraan gender. Kami mendukung maksimal kesetaraan gender, bahwa perempuan itu adalah setara, dan kami adalah salah satunya Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung itu. Jadi adanya KSPPA itu adalah wujud dari konsisten kita dalam mengusung, dalam memberikan edukasi, dalam melakukan pencegahan dan advokasi seperti itu. Mbak Okta mau menambahkan, Anda juga aktif di edukasi ke publik, loh. Seperti apa ini? Lebih banyak secara sadar kita mengajak masyarakat, tidak hanya perempuan, siapapun itu, laki, perempuan, karena kita berbicara kesetaraan gender. Nah, ini adalah kesadaran tentang lebih menghargai manusia lain. Akarnya adalah di situ. Kemudian kita juga lebih sadar untuk speak up ketika ada sesuatu yang tidak benar, itu jangan ragu untuk bicara. Karena kalau tadi berbicara soal hukuman kebiri atau hukuman mati, tapi ada hukuman yang lebih kejam. Yaitu? Adalah hukuman dari netizen kepada korban. Wow, bukan pada pelaku? Bukan. Oke. Kalau kepada pelaku sudah banyak, ya kan, sudah wajar lah, karena itu ya udah memang pelaku bersalah. Termasuk terakhir yang wajahnya babak belur di sosial media itu. Iya. Nah, itu kan karena netizen melakukan bullying kepada korban, seperti yang terjadi pada almarhum Novia ya. Netizen pun masih mengeluarkan statement, si korban ini sudah meninggal dunia. Ada juga masih komen yang ya emang dasarnya aja ceweknya gatel. Masya Allah. Masih ada. Coba mungkin kalau misalnya ada waktu ya, dilihat di scrolling itu masih ada komentar seperti itu. Kemudian ada juga yang menyalahkan perempuan, bagaimana perempuan berpakaian, ya kan? Padahal yang terjadi, banyak yang terjadi korban perkosaan juga bukan karena pakaian yang terbuka kok. Benar. Bahkan banyak santri yang terjadi, kan kemarin santri perempuan yang jadi korban perkosaan. Nah, inilah mindset inilah yang harus kita tanamkan ke generasi sekarang ini, bahwa menghargai perempuan bukan sebagai objek seksual. Nah, ini melalui kampanye-kampanye, penyuluhan-penyuluhan yang akan dinaungi oleh KSPPA. Makanya kenapa KSPPA dari pusat turun langsung ke Jawa Timur ya untuk saat ini, untuk membentuk KSPPA per kota kabupaten. Jadi untuk melakukan pendekatan, untuk tindakan preventif ya, pencegahan.
Walaupun meskipun senyampang dengan RUU TPKS yang juga sedang diperjuangkan untuk segera disahkan. Jadi kita bisa berjalan seiring gitu Mas Iman. Biar pencegahannya ada agar tidak ada lagi korban, tidak ada lagi pelaku yang melakukan hal seperti ini. Masyarakat juga teredukasi bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, tidak takut untuk melaporkan hal kejadian ini, bahkan bertindak sekalipun. Tapi secara payung hukumnya juga diperjuangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Bicara soal payung hukum, dalam skala lingkup pendidikan kemarin atau beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan juga sudah mengeluarkan semacam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang kemudian rame dibahas gitu. Mungkin Mas Malik punya pendapat. Hebohnya membahas tentang aturan Menteri Pendidikan itu tentang ini masuk akal nggak sih? Jadi gini, kami menyoroti mengenai posisinya penghapusan kekerasan seksual. Kalau posisinya kekerasan seksual ini posisinya di titik tumpukan di lembaga pendidikan formal, rasanya tidak adil sekali karena posisinya kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun dan kondisi apapun, siapapun orangnya. Jadi tidak posisinya tidak bisa tiba-tiba anak ini tidak diperhatikan orang tuanya, kemudian posisinya dia akan rentan mengalami kekerasan seksual. Tidak pula juga posisinya anak ini yang benar-benar dilindungi oleh lingkungannya, tapi juga malah jadi korban kekerasan seksual. Jadi kalau posisinya kita berbicara masalah konteks kekerasan seksual, kok rasanya kami ini lebih setuju jika posisinya bukan RUU penghapusan kekerasan seksualnya, tapi didorong ke arah tindak pidana khusus kekerasan seksual. Pembahasannya bukan di Komisi 8 lagi, tapi pembahasannya beralih ke Komisi 3 supaya apa? Generalisasinya jelas, aturan hukumnya juga jelas, tidak bertabrakan antara undang-undang KUHP maupun katakanlah kekerasan dalam rumah tangga, maupun pasal mengenai KDRT maupun aborsi, seperti itu. Jadi tidak rancu karena posisinya ini kan darurat mengenai kekerasan seksual. Kalau penghapusan kekerasan seksual dan ini masih dibahas di Komisi 8, maka aturannya tidak menjadi khusus. Seharusnya ini tindak pidana khusus mengenai penghapusan kekerasan seksual yang segera dibahas bersama teman-teman antara Komisi 3, Komisi 8, Kementerian PPA dengan Kemenkumham mengenai karena urgensinya sudah cukup mendesak begitu ya? Mendesak sekali. Jadi posisinya dimanapun kondisinya, apapun kondisinya, antara dosen dengan mahasiswanya, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara staf dengan mahasiswa dan lain sebagainya, antara banyak lingkungan, antara sesama teman dan teman ini juga bisa posisinya terjadi kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual bisa terjadi secara spontan juga karena ada kelainan. Gitu. Pemirsa JTV juga bisa manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan kami di sini. Anda juga bisa manfaatkan kesempatan untuk berkirim WA, pendapat, atau mungkin juga komentar Anda di 0813 5816 1388. Anda bisa akses, kirimkan pendapat ini. Jadi katakanlah kalau mungkin Anda pernah mengalami atau Anda membaca berita-berita tentang kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pengajar dengan muridnya, mungkin paman dengan ponaannya, atau tetangga dengan tetangganya, itu Anda bisa kasih komentar, kasih pendapat di 0813 5816 1388. Jatim Gaspol, gagasan politik bersama kawan-kawan Partai Solidaritas Indonesia yang membahas tentang urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual gitu. Dalam skala keluarga, perlu ya peran keluarga ya? Seperti apa, Mbak Okta? Parenting ya. Parenting ini mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu yang terjadi adalah ketika pendidikan seksual ini tidak pernah diberikan oleh keluarga. Yang diberikan hanya dari sisi pendidikan dari sisi biologis ya. Pendidikan alat biologi. Reproduksi ini itu alat gitu reproduksi. ya. Tapi tidak pernah disinggung soal bagaimana cara melindungi diri.
Dan saya lihat sekarang ini dari jenjang TK, SD, SMP sudah ada walaupun belum banyak. Pendidikan tentang pendidikan seksual. Bagaimana dia melindungi diri, bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Kemudian ketika ada yang terjadi dia mengalami seperti itu, apa yang harus dia lakukan. Itu sudah mulai. Nah, ini yang harusnya kita galakan lagi. Nah, biasanya ini masih ada di level pendidikan yang non negeri. Itu biasanya sudah ada pendidikan itu, tapi yang mencakup ke masyarakat bawah yang sangat rentan sekali terjadi pelecehan seksual ke anak-anak, ini yang justru belum terjamah sama sekali. Karena masih dianggap tabu. Beberapa masyarakat masih menganggap hal ini adalah hal yang tabu. Hal yang anak kecil nggak boleh tahu, gitu kan. Sementara dari penggunaan bahasa saja, penggunaan bahasa anak-anak ketika kita menyebut kata penis, itu adalah dianggap kata yang jorok. Saru. Iya, padahal itu adalah kata ilmiah kan. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu Mas Iman yang KSPPA juga berperan di situ. Begitu kumpul dengan temannya di luaran, di luar lingkungan keluarga, bahasanya lebih ekstrim lagi Lebih gitu ekstrim ya. lagi, Lebih gitu ekstrim kan. lagi dengan istilah yang tidak ilmiah. Dan itu juga membuat kata-kata yang jorok. Baiklah. Pemirsa JTV, sekali lagi Anda bisa kesempatan untuk bergabung bersama kami. Anda bisa sampaikan pendapat Anda ke 0813 5816 1388. Masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik. Jatim Gaspol, Gagasan Politik. Begitu nomor WA kita buka, ternyata deras juga yang masuk. Langsung izin saya coba bacakan langsung supaya tidak menumpuk. Ini ada Ibu Tari di Surabaya. Masih banyak masyarakat yang permisif terkait kasus asusila. Kadang berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini fakta ini ya. Karena anggapan-anggapan seperti itu. Lalu juga ada pendapat lain. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan dukungan mental kepada korban pelecehan seksual yang mengalami trauma supaya dapat melupakan kejadian tersebut dan bisa menunjukkan kehidupannya dengan penuh semangat. Ini ada juga. Ada Mas Doni, ini di Kota Batu, tetangganya Bu Okta barangkali ya. Malang Batu kan nggak jauh ya. Kasus kekerasan seksual itu jangan ditutup-tutupi, harus di blow up. Kasus sekolah selamat pagi, ini dia. Saya jadi ingat ini, SPI ya. Betul, dan sudah masuk di kejaksaan kalau saya nggak salah ya. Mungkin ada progres perkembangan yang dipantau oleh kawan-kawan PSI tentang kasus-kasus yang di Jawa Timur. Silakan. Khususnya Bu Tari nih. Permisif. Oke, permisif. Enggak, Bu Okta. Oke. Kalau untuk permisif sebetulnya begini. Ketika kita memaklumi, permisif kan berarti memaklumi ya. Ketika kita memaklumi, kemudian ada penyelesaian secara kekeluargaan. Apakah ada jaminan bahwa itu tidak terjadi keberulangan? Nah, mungkin dengan korban yang saat ini bisa selesai. Tapi dengan korban yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan muncul korban lagi kan gitu. Nah, hal ini benar-benar tidak boleh permisif, tidak boleh ada kekeluargaan. Kekeluargaan diselesaikan secara kekeluargaan boleh, tapi proses hukumnya juga harus tetap berjalan. Karena ini dampak mental, dampak psikologisnya bisa berkepanjangan. Untuk korban, terutama perempuan, ketika dia merasa menjadi korban, dilecehkan, dengan itu pasti akan dampaknya trauma. Udah jatuh ketimpa tangga kan? Iya. Belum lagi nanti sindiran, nyinyiran tetangga kiri kanan itu bisa sampai 10-20 tahun lagi kejadian lagi, masih kayak terpantik lagi ketika misalnya dia ada traumatis dengan laki-laki, terus akhirnya dia nggak berani nikah. Nggak berani nikah, terus adalah tetangga aja yang usil gitu loh. Oh iya, dia nggak berani nikah karena dulu waktu kecil pernah kejadian kayak gini. Reminding lagi kan jadinya. Ini termasuk pertanyaan dari seorang kawan yang bertanya bagaimana nih memberikan support pada mereka, para korban khususnya, support mentalnya supaya mereka bisa bangkit gitu. Korban biasanya ketika pada titik ini, pada umumnya beberapa teman saya yang menjadi penyintas itu adalah ketika mereka tidak mendapatkan tempat untuk didengar. Ketika mereka tidak mendapatkan tempat untuk merasa bahwa dia masih bisa berdaya. Ketika dia curhat sama seseorang, dia curhat ke orang yang salah dan orang itu ya udahlah cuman gitu aja, masa kamu lemah, kan nggak berkurang apa-apa. Hello, kalau seperti ini nggak bisa dibiarkan gitu loh. Nah, inilah maksudnya untuk mendukung adalah salah satunya kita menjadi teman
yang mendengarkan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, kemudian bentuk dukungan seperti apa, kemudian menggali lagi minat bakatnya dia seperti apa. Istilahnya kalau kata orang Jawa, selimuran. Selimuran, ketika dia nanti kembali bangkit lagi, berdaya lagi, nah disitulah dia akan sedikit-sedikit akan melupakan traumanya, mengatasi traumanya ya, bukan melupakan tapi mengatasi traumanya. Bu Nika, kalau bicara soal support kepada korban, apakah cukup dengan vonis pada pelaku? Kemudian bagaimana dengan masa depan korban? Katakanlah mungkin pelakunya dihukum sekian tahun gitu ya. Nanti setelah proses berjalan selesai bebas, ketemu, oh wong iki mbiyen sing anu aku gitu ya. Gimana gitu rasanya ya? Oke, sebelum masuk ke ranah bagaimana caranya, sebenarnya kita harus belajar satu, kenapa sih kok perempuan itu selalu menjadi korban? Dan dia merasa selalu, oh ini kekerasan seksual itu hal yang paling aib. Ya toh. Yang pertama adalah karena perempuan itu diciptakan sejak lahir dari patriarki. Seperti di mana perempuan itu ya pemegang harkat martabat keluarga. Seperti itu, yang dimana setiap dia lahir dia sudah memiliki beban. Seperti itu. Sehingga banyak perempuan Indonesia pada umumnya dia memilih diam. Nggak apa-apa wes, ini kan aku yang terima, daripada orang tuaku malu, aku yang menyimpan semuanya itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat perempuan ini, korban ini untuk speak up? Dengan cara seperti yang Sis Okta katakan, jadilah teman, jadilah pendengar. Jadilah teman yang tidak memberikan menghakimi, menjustifikasi, menghakimi, tetapi mensupport bahwa contoh sederhana bahwa dirimu itu tetap berharga walaupun kamu mengalami hal ini, seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi bahwa efek jerah itu kesekian, maksudnya tujuan yang kali sekesekian, seperti itu kan. Karena utamanya adalah baik pelaku maupun korban, mereka sebenarnya perlu rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, seperti itu. Jadi yang namanya kekerasan seksual itu sebenarnya adalah candu, kalau saya kata ya. Candu yang dimana untuk si pelakunya ya? Candu untuk si pelakunya, dan menjadi korban itu sendiri pun bisa juga menjadi candu. Ada beberapa kasus di Surabaya kemarin, anak umur 11 tahun, dia disetubui oleh pamannya. Ya, aku tidak sebutkan kasusnya ini kayak mana. Dia disetubui oleh pamannya, kemudian anak ini pun kayaknya menjadi jatuh cinta sama pamannya. Karena dia menjadi candu, seperti itu. Karena seksual ini memberikan candu, kayak gitu. Sehingga perlu adanya rehabilitasi atau rehab mental, itu yang tadi yang saya katakan. Kalaupun memang efek jerah, misalnya netizen, oh ini pelaku, atau mungkin kita taruh di KTP, contohnya seperti itu, kasih efek jerah. KTP, misalnya Iman, mantan pelaku kejahatan seksual gitu. Mantan pelaku, ya seperti itu. Begitu. Yang menempel, yang melekat, seperti Jadi itu. Jadi kayak dulu zaman-zaman tapol begitu ya, nah, seperti tanah politik begitu. Ya, misalnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak memberikan efek jerah, karena yang harus diselesaikan adalah kecanduannya. Perlu adanya rehabilitasi. Nah, perlu adanya rehabilitasi mental, rehabilitasi medis bagi pelaku maupun bagi korban untuk pulih. Seperti itu. Saya nggak kebayang misalkan dia diperkosa, kemudian hamil, lahir anak, begitu lihat anaknya, ingat bapaknya yang tidak dikehendaki. Banyak ya. Law enforcement ini Mas Malik, ini ada pendapat dari seorang pemirsa. Kayaknya negara kita ini lemahnya law enforcement-nya deh gitu ya. Seperti ini, dan tidak hanya kekerasan seksual saja, tapi juga seperti korupsi, perlu penegakan hukum yang lebih jelas. Nah tadi Mas Malik beberapa kali memberikan penekanan bahwa ini khusus nih, darurat nih. Mas Malik silakan. Bahwa penegakan hukum adalah satu-satunya cara membenahi posisi pelaku tindak kejahatan apapun dalam hal supaya mencegah. Nah, itu titik ukurnya, pencegahan dulu, baru posisinya setelah pencegahan ada hukuman, setelah itu rehabilitasi. Nah, fungsi dari undang-undang ada instrumennya. Ketika seseorang ini melakukan kejahatan, berarti dia tahu, oh berarti saya melakukan tindak pidana kejahatan ini. Nah, sekarang ada beberapa catatan mengenai macam-macam jenis kejahatan seksual. Nah, termasuk yang perlu dipahami bagaimana
kepolisian maupun penuntut umum itu posisinya pas, tidak posisinya bertentangan, tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Karena ini posisinya tidak diundangkan sehingga menggunakan instrumen undang-undang yang lain. Makanya fungsinya selain upaya rehabilitasi, untuk pencegahannya aturannya dijelaskan dulu. Jelasnya aturan ini seperti apa, mekanisme hukumnya, hukumannya seperti apa, baru proses rehabilitasi. Nah, di dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual, negara hadir dalam arti apa? Ada pendampingan ketika seseorang ini mengalami korban kekerasan seksual, korban ini harus didampingi dua orang, dua profesi, psikiater dan advokat. Nah, jadi posisinya korban tidak boleh posisinya melapor sendiri. Jadi harus didampingi psikiater dan advokat. Nah, setelah ada pendampingan, baru setelah itu dilakukan pemeriksaan dan posisinya segera direhabilitasi. Begitupun juga pelakunya juga gitu. Kalau mikirin ngurusin undang-undangnya wes kesuwen gitu ya. Karena kebanyakan posisinya dari masyarakat nggak ada aturannya, terus akhirnya kayaknya korban ini melapor malah jadi korban juga. Betul. Ini ada pemirsa kita dari ND Flores, Bu Maria, terima kasih. Selamat malam untuk ND, terima kasih Bu Maria. Ini Bu Maria memberikan gini, kasus susila pelakunya harus dihukum mati saja gitu ya. Wah, ini tadi nampaknya seia sekata dengan beberapa kelompok perempuan yang menyerukan bahwa kasus kekerasan perempuan ini korbannya harus dihukum berat gitu dan harus dihukum mati. Nanti kita akan lebih pendalaman lagi. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan WA dan berkirim kabar, lalu berkirim pendapat. Nanti kita akan lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang hadir di sini, kawan-kawan dari Partai Solidaritas Indonesia bersama Anda dalam program Jatim Gaspol. Jatim Gaspol, gagasan politik bersama kawan-kawan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di sini ada Bu Bernike, ada Mas Malik, ada Ibu Oktarika yang sudah ngobrol dengan kita. Termasuk Anda pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan kesempatan untuk berkirim WA dan juga pendapat masing-masing. Luar biasa. Nah, banyak dari para pemirsa yang sudah memberikan perhatian sekaligus menyuruhkan supaya kasus seperti ini jangan terus sepi, hilang gitu ya. Harus di blow up terus, harus dikawal terus. Mengawalnya bagaimana kalau menurut Bu Nika? Supaya orang bisa tahu, sekaligus kita mengedukasi bahwa ini masalah nih, masalah kita nih, harus diselesaikan. Gimana Bu Nika? Iya. Sekarang kan zaman media sosial. Nah, terkadang kan kalau media sosial ini gampang naik, gampang turun. Iya toh. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kawal kasus ini sampai kita terus suarakan di media sosial kita bahwa KS itu harus segera diselesaikan. RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual itu harus segera disahkan, seperti itu. Sudah darurat banget ini, darurat kekerasan seksual. Betul. Mas Malik, gimana nih Mas? Seruan supaya publik bisa bersemangat bersama kawan-kawan PSI atau mungkin juga mereka yang sadar akan masalah ini, kekerasan seksual. Sudah urgent ini? Yang paling utama jangan takut melapor bagi para korban kekerasan seksual. Posisinya ada banyak sekali lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang bisa mengakomodir. Curhat saja. Jadi posisinya ketika ada mengalami kekerasan seksual segera melapor ke call center ke lembaga atau dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi posisinya terus jangan menutup diri, jangan bersikap introvert. Ceritakan kepada orang yang dipercaya yang bisa memberikan edukasi, kemudian atau paling tidak laporkan ke kami. Kami akan siap membantu, mendampingi, mengawal untuk proses posisinya korban kekerasan seksual. Dan kita akan posisinya mengawal terus hingga proses ke penuntutan, hingga posisinya putusan. Yang artinya korban
dalam hal ini jangan takut untuk bercerita. Speak up. Iya, Bicaralah gitu. Iya, Mbak yang Okta, paling penting. gimana tuh untuk mewujudkan keberanian gitu ya? Namanya perempuan harus berdaya deh gini ya. Iya, betul. Perempuan tangguh itu harus, perempuan berdaya itu tidak cuma sekedar gaya gitu ya. Karena ketika perempuan berdaya, dia pasti akan punya mindset bahwa iya, aku bisa berdiri sendiri. Bukan berarti tidak membutuhkan orang lain, bukan berarti tidak membutuhkan laki-laki, tapi ketika perempuan itu berdaya, dia jauh lebih bisa menghargai dirinya, jauh lebih bisa menghargai orang lain, dan sensitivitasnya kepada lingkungan sekitar pun juga akan jauh lebih peka. Iya. Kemudian setelah perempuan itu berdaya, saya rasa perempuan akan lebih punya kekuatan untuk bicara lebih, untuk speak up. Jadi makanya ketika di tahun ini 2021 dan yang akan datang, ketika masih ada perempuan mengeluh, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa menghasilkan duit, aku nggak kenal siapa-siapa, itu agak nggak masuk akal. Karena kita semua sangat dikelilingi oleh media dan teman-teman yang sangat peduli gitu loh. Hanya berani speak up, terbuka, mau terbuka, siap menerima saran dan kritikan, itu butuh kekuatan perempuan dari dalam sih sebenarnya. Ya. Fenomena ini memang tidak bisa selesai dengan hanya diskusi selama hampir 1 jam dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu saja seperti kata Mas Malik, saya setuju untuk kaum perempuan atau pihak keluarga yang menaungi korban-korban kekerasan harus berani bersuara. Dan kita juga mungkin bisa menunggu kira-kira ada sebuah momen di mana hakim menyatakan, ya, Anda saya nyatakan bersalah dan alat kejahatan disita oleh negara untuk dimusnahkan gitu ya. Bukan cuma dikebiri tapi untuk dimusnahkan. Alat kejahatan disita negara untuk dimusnahkan. Kira-kira apakah ada kalimat seperti itu nanti mendatangi? Itu juga nggak tahu. Baik, terima kasih Mbak Nika yang sudah hadir di studio JTV. Terima kasih Pak. Mbak Okta, terima kasih Mbak Okta. Terima Saya ikut kasih, prihatin dengan Mas si Malang. Mudah-mudahan Malang tetap bisa bangkit dan Amin. menyelesaikan masalah ini ya. Amin. Bukan karena Malang dingin ya, gitu ya. Bukan. Oke. Mas Malik, terima kasih Mas Malik gitu ya. Sama-sama. Pemirsa JTV, terima kasih untuk partisipasi Anda, berkirim WA dan komentar. Memang tidak semua bisa kita bacakan, tapi paling tidak ini sebuah keadaan di mana hal yang sangat mendesak harus kita selesaikan bersama-sama karena urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual bisa kita dorong untuk digolkan sebagai undang-undang. Saya Iman Yuartanto, sampai jumpa lagi dalam program dan diskusi dengan tema-tema lain. Jatim Gaspol, Gagasan Politik.